orang-orang yang faqih dalam urusan agama. Mereka orang-orang yang tahu, yang faham tentang urusan agama. Ulama ini dibagi dua. Ada yang ulama baik, ada yang ulama tidak baik. Ulama yang baik, inilah yang harus kita cari. Ulama yang darinya kita bisa menimba ilmu. Ulama yang kalaupun ada di tempat yang jauh harus kita datengin. Ada ulama yang jelek, ulama su namanya. Siapa itu? Mereka orang-orang yang mengajarkan kepada hal-hal yang tidak baik. Mereka orang-orang yang niat mengajarkannya pun tidak baik. Mereka para ulama su, mereka ulama yang tidak baik. Ibarat bunga. Ibu hafal kembang, Bu? Kembang eta, Bu, aya anu asli, aya anu imitasi. Anu imitasi alus teu, Bu? Alus. Kembang tina plastik alus teu, Bu? Alus. Kembang yang asli bagus, kembang yang imitasi juga bagus. Dua-duanya bagus. Tapi kembang yang asli kalau disiram dia akan tumbuh. Bunganya harum. Bahkan dari pohonnya, dari bunganya itu bisa melahirkan lagi bunga-bunga berikutnya. Tapi lihat, bunga yang imitasi hanya indah saja dilihat oleh mata. Disiram perlu ente, Bu? Tidak perlu disiram. Apa kira-kira bisa beranak, Bu? Bisa berkembang dia? Tidak. Hanya saat itu dicium wangi, tidak wangi. Beda dengan kembang yang asli. Maka ulama yang baik itu diumpamakan seperti bunga yang asli. Dan ulama yang jelek, ulama su, itu diumpamakan seperti bunga yang imitasi. Naon si imitasi teh Ustadz dengarti bunga-bungaan, bunga bohong-bohongan. Kira-kira ibu di dia yang ibu-ibuan ke ya? Kirain ada yang bohong-bohongan ibu-ibu. Nah, para jamaah sekalian, di mana Ustadz adanya ulama yang baik itu? Ulama yang baik ada di mana-mana. Mereka orang-orang yang mengajarkan agama tapi tidak mengenal lelah. Mereka orang-orang yang begitu dekat dengan Allah, begitu takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu mereka para ulama. Ulama yang baik begitu. Sementara ulama yang jahat pun bisa ada di mana-mana. Ada di sekitar kita yang punya niatan tidak baik. Bajuna alus, sorbana alus, udengna alus, sampingna alus, bahkan jubah nage alus, tapi niatnya yang tidak baik, mengajarkan yang tidak baik. Ini yang harus kita waspadai. Na'udzubillah. Ibu sekalian, kata baginda Rasul, ulama itu pewarisnya para nabi. Saya mau tanya sama ibu sekalian, ibu-ibu kenal Islam dari siapa? Bu, kenal Islam dari mana? Dari para guru-guru kita, bener gak, Bu? Siapa yang ngajarin sholat kepada kita? Guru kita. Siapa yang memperkenalkan cara wudhu kepada kita? Guru kita. Siapa yang mengajarkan zikir kepada kita? Mereka para guru-guru kita.
ulama. Tuh, makanya ulama itu pewaris para nabi. Masya Allah, telah mengajarkan sesuatu yang Rasulullah ajarkan pada saat itu, sampai dengan amalannya kepada kita seperti ini. Nah, ibu sekalian, kata baginda Rasul, siapa yang memuliakan ulama, maka dia sungguh telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Maka ulama itu ibu tidak hanya ketika hidup dia dimuliakan. Lihat, ada ulama yang sudah meninggal, ternyata kuburnya pun diziarahi. Betul Bu? Ibu pernah ziarah? Kemana? Kemana ziarahnya? Nah ibu sekalian, ziarah terhadap ulama, ziarah terhadap mereka orang-orang yang berjasa terhadap agama kita, agama Islam, menjadi penting buat kita untuk penguat akidah kita. Di samping ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas jasanya mereka para ulama yang telah mengajarkan dan memperkenalkan Islam kepada kita. Biasanya Bu, kalau ziarah kepada para ulama itu bukan hanya mengingatkan kita kepada kematian, tapi mempertebal iman kita kepada Allah. Rasa mahabbah kita kepada para ulama, insya Allah Allah sudah menggantikan kepada kita. Siapa yang memuliakan para ulama, maka ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Tapi lihat kenyataan sekarang ibu sekalian, tidak sedikit zaman sekarang ini kita, diantara kita atau bahkan saudara-saudara kita yang sudah menjauh dari ulama. Padahal ulama itu obor, ulama itu lampu, ulama itu penerang yang bisa menunjukkan kepada kita jalan baik, jalan buruk. Tapi ternyata tidak sedikit masyarakat yang kian menjauh dari para ulama. Ulama kian dijauhi, siap-siap Bu, nanti umatnya bakal bodoh. Bakal bodoh. Kenapa? Sebab sudah jauh dari ulama. Ibu sekalian, kan Ustadz ayeuna mah zamanna modern. Di internet ke lamun aya naon-naon mah bisa. Lamun rek nanya hukum, nanya permasalahan agama di internet, aya teu? Aya lengkap. Jawabannya tidak cukup dengan internet. Kita perlu guru mursyid, guru yang menunjukkan kepada kita, guru yang bisa berkeluh kesah dengan kita, guru yang kita bisa curhat kepadanya, guru yang bisa menerangi jalan kebaikan buat kita, guru yang bisa menuntun kita. Bahkan ketika kita meninggal, guru itu siap menyolatkan kita. Hari di Google bisa menyolatkan orang, Bu. Hari Google bisa menyolatkan orang, internet bisa menyolatkan orang. Tidak bisa buat kita sekalian. Nah ibu sekalian, jadi pentingnya kita dekat dengan ulama, jangan jauh dari ulama. Hati-hati. Ayeuna ibu, loba ulama yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah, yang sudah kembali kepada Allah. Betul Bu? Tuh lihat orang-orang yang sudah kita kenal dulu, yang namanya ceramah Zainuddin MZ. Betul Bu? Ya, tingali di mana-mana. Lamun rek aya nu hajatan teh nyetelna isuk-isuk teh Zainuddin MZ. Lamun aya Jumatan Bu, ngaji dikumandangkan. Suatu saat nanti Bu akan hilang itu semuanya. Ternyata sekarang orang-orang yang kita kagumi itu, para ulama, sudah meninggal dunia. Allahu Akbar. Tinggal nanti giliran ulama-ulama berikutnya. Kalau sudah ulama banyak meninggal dunia, berarti umat semakin bodoh. Mereka tidak lagi tahu hukum. Biarin aja.
Di internet juga ini boleh, di internet juga ini boleh. Akhirnya hukumnya pakai hukum internet. Tuh ibu-ibu sekalian, itulah akibat orang yang jauh dari ulama. Nah, oleh karena itu, selama ulama itu masih hidup, ayo kita muliakan mereka. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara memuliakan ulama? Yang pertama, ziarahi ulama itu. Apa arti ziarah? Kunjungi, datengin para ulama itu. Tidak hanya sekedar datengin, berikutnya minta doa kepada ulama. Dari mulut ulama, insya Allah mulutnya yang dipakai untuk banyak membaca Al-Quran, yang dipakai untuk banyak berzikir kepada Allah, akan keluar kalimat-kalimat yang baik dan doanya akan didengar, dikabulkan oleh Allah. Para ulama itu. Selanjutnya apalagi Ustadz, yang cara memuliakan ulama, menimba ilmu dari mereka. Ibu sekalian, jangan salah. Hari nimba ilmu matong kadukun, imam kadukun. Timba ilmu dari para ulama. Mumpung mereka masih hidup, datengin tuh. Ayo, gali terus ilmunya. Cari terus ilmunya sampai kita masuk ke liang lahat. Ya Bu ya, jelas Bu? Insya Allah mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memuliakan ulama. Amin ya Rabbal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Kata baginda Rasul, al-islamu nazifun. Islam itu bersih. Fatanazzafu, maka bersihkanlah kalian semuanya. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nazif. Maka sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Ibu sekalian, Islam itu suci. Islam tidak pernah mengajarkan yang kotor. Lihat bab pertama saja di bab fikih, pasti ceritanya tentang toharoh, tentang bersuci. Islam saking pedulinya dengan kesucian. Lihatin, ketika maaf nih, ibu mau sholat, ada kotoran di sejadah, sholat apa jangan? Sholat apa jangan? Jangan, periksa dulu tempatnya. Periksa dulu sejadahnya, ada kotoran, cuci dulu, bersihkan dulu. Islam betul-betul mengajarkan bersih kepada kita. Ibu habis olahraga, senam aerobik. Pernah ibu senam aerobik? Kesangan, kemana-mana kesangna. Datang waktu zuhur, sholat zuhur, kira-kira salin apa pakai baju nueta? Salin. Kenapa? Islam bersih, Islam ngajarin bersih. Fatanazzafu, maka bersihkanlah kalian semua. Bersih apa? Bersih badan, bersih pakaian, bersih diri. Badan bersihkan. Ibu di mana urama alhamdulillah apik. Lamurek kalau kita mau menghadap Allah diajarkan supaya kita bebersih, supaya kita bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Islam tuh ajarannya indah, selalu cerita tentang bersih. Badan kita bersihkan, pakaian kita bersihkan yang kita kenakan, termasuk di dalamnya hati kita juga harus bersihkan, ibu sekalian. Sebab hati mah gampang kotor. Ibu ada kesel nggak sama orang lain? Ada nggak Bu? Jujur, ibu ada kesel nggak sama orang lain? Itu tanda hatinya kotor. Ibu kalau ada yang menghina, yang nyakitin ibu, suka kesel nggak Bu? Itu tanda hati kita kotor. Berarti hati kita gampang kotor.
Ibu simpen di hati itu keselnya ibu sama orang itu. Nggak hilang-hilang tuh keselnya. Sudah 5 tahun. Apa sudah 10 tahun? Itu hatinya bersih apa kotor? Nanti di hari kiamat, ibu, kita semuanya yang hatinya kotor sama si fulan disuruh datengin tuh si fulan. Dari sekian lautan manusia disuruh cari orang itu supaya minta ridhonya. Kira-kira ketemu apa enggak tuh? Itulah pentingnya kalau kita mau meninggal Bu? Oh, belum mau. Kalau kita selama masa hidup jangan buat salah, jangan nyimpen dendam. Jangan nyakitin orang, jangan dendam kepada orang. Kalau hati kita ingin terjaga, ingin selalu bersih. Ya ibu sekalian, kata baginda Rasul, fa innahu la yadkhulul jannata illa nazim. Karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Maka diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Mudah-mudahan ibu sekalian kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak hikmah, banyak manfaat yang dapat kita ambil dari taklim ini.